Hai hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini kita akan membahas pembahasan TPS UTBK 2020 untuk kemampuan penalaran umum pada aspek bacaan dan kuantitatif part yang keempat. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-temannya ya. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. 5 peserta ujian yaitu HI, R, ST, dan U mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Nilai tes potensi akademik atau TPA mereka adalah sebagai berikut. Nilai U lebih tinggi daripada R. Berarti bisa saya tuliskan U lebih besar daripada R. Tetapi U lebih rendah daripada S, artinya S lebih besar daripada U. Kemudian nilai R lebih tinggi dari Hi, berarti R lebih besar dari Hi, dan T lebih rendah daripada Hi, artinya Hi lebih besar daripada T. Dari data tersebut, peserta dengan nilai TPA tertinggi adalah yang mana? Perhatikan kita bisa urutkan nih. Jadi kan kita akan urutkan. Oke, ini bisa kita lihat dari yang paling terakhir saja ya. T itu kan lebih rendah daripada Hi. Terus di atasnya Hi itu lebih rendah daripada R. Berarti nanti di depannya Hi itu ada R. Kemudian kita ke yang pertama, berarti R itu lebih rendah daripada U. Berarti depannya R itu ada U. Kemudian dari pernyataan kedua, U masih lebih rendah dibandingkan dengan S. Nah, berarti urutannya adalah seperti ini. S, U, R, Hi, dan T. Berarti yang memiliki nilai TPA paling tinggi tertinggi adalah S. Sehingga soal nomor 1 jawabannya adalah pilihan C. Lanjut ke soal nomor 2. Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 2 dan 3. Ini pernyataannya, kita baca di akhir saja. Pertanyaannya, siswa perempuan yang duduk di meja A, B, C, dan D adalah siapa? Oke, pernyataannya, Dewi, Siska, Rita, Putri, Ali, Bagus, Rio, dan Adi makan bersama. Mereka duduk pada 4 meja berderet menempel secara berurutan. Pada setiap meja hanya ada 2 orang yang duduk berhadapan, sedangkan laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk bersebelahan. Meja C terletak paling kiri, sedangkan meja B terletak di antara meja A dan D. Berarti kan nanti C paling kiri, karena B terletak di antara A dan D, setelah C adalah A, setelah A, B, baru diikuti oleh D. Atau bisa saya gambarkan seperti ini, C, A, B, D. Pernyataan pertama, Rio ada di meja D, yang letaknya 2 meja di kanan A. Berarti Rio di meja D, Siska ada di meja C. Nah, tadi kan ada pernyataan laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk bersebelahan. Artinya dalam satu deret itu akan diisi perempuan semua dan deret lainnya diisi oleh laki-laki. Berarti Siska akan terletak di meja C bagian atas ini ya, Siska. Kemudian Dewi duduk di kursi kedua sebelah kanan Putri. Kita skip dulu, keempat dulu. Bagus duduk berhadapan dengan Siska. Berarti di depan Siska adalah Bagus. Nah, tadi di pernyataan ketiga, Dewi duduk di kursi kedua sebelah kanan Putri. Berarti kan harus ada jeda ya, seperti ini. Oke, berarti nanti yang akan diisi Putri, kemudian Dewi dua kanannya. Dewi akan berada di meja D. Terus Ali tidak mau duduk di sebelah Rio. Berarti Ali tidak mungkin di B. Ali akan mengisi A karena dia tidak mau bersebelahan dengan Rio. Oke, berarti tinggal yang belum masuk adalah siapa? Rita dan Adi. Oke, berarti sebelah Putri nanti Rita, sebelah Ali adalah Adi. Pertanyaannya, siswa perempuan yang duduk di meja A, B, C, D. Yang di A adalah Putri, berarti Putri.
kemudian diikuti Rita, Putri Rita. Oke, berarti jelas pilihan A. Untuk soal nomor 2 jawabannya adalah A. Putri, Rita, Siska, dan Dewi. Soal ketiga, jika Ali duduk di antara Bagus dan Adi, maka yang duduk berhadapan dengan Ali adalah siapa? Tadi sudah ditentukan. Ali itu berada di antara Bagus dan Adi. Oke, sudah benar. Yang duduk di hadapan Ali adalah Putri, sehingga nomor 3 jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 4. Gunung Anak Krakatau meletus sebanyak 7 kali. Jika letusan pertama pukul 6:05, letusan kedua pukul 6:07, dan letusan ketiga pukul 6:11, serta selisih antar letusan membentuk deret geometri, maka letusan ketujuh akan terjadi pukul berapa? Oke, letusan pertama, letusan kedua, dan letusan ketiga. Letusan pertama pukul 6:05, letusan kedua 6:07, dan letusan ketiga 6:11. Nah, kita akan tentukan deretnya terlebih dahulu. Tentukan selisihnya dari 06:05 ke 6:07, berarti selisihnya adalah 2. Dari 6:07 ke 6:11, selisihnya adalah 4 menit. Nah, ini adalah deret yang nanti akan kita gunakan. Oke, nah tadi pernyataannya adalah deret geometri, sehingga untuk deret geometri akan ada rumus Sn itu sama dengan A dikali R pangkat N-1 per R-1. Dengan A adalah suku pertama, R adalah rasio, jadi pembagian UN dibagi UN-1. Misal U2 dibagi U1 atau U3 dibagi U2. Nah, rumus ini kita gunakan jika nilai rasionya lebih dari 1. Nah, dengan kata lain akan suku pertama, berarti 2 ini nanti bertindak sebagai si A. Oke, kita akan cari rasionya dulu. Rasionya kan UN dibagi UN-1, berarti 4 saya bagi dengan 2, hasilnya adalah 2. Nah, ini kan R-nya lebih dari 1, maka rumus ini yang kita gunakan. Oke, nah kenapa kita mencari Sn jumlah? Karena kita bisa menentukan letusan ketujuh kalau kita mengetahui total waktu dari seluruh letusan yang ada, sehingga kita akan menggunakan S. Nah, S berapa yang kita cari? Kita akan mencari S6. Kenapa bukan S7? Nah, ini kita lihat. Tadi kan ketika ada letusan pertama dan letusan kedua, deretnya kan baru 1. Kemudian ketika ada letusan ketiga, baru ada 2. Dengan kata lain, nanti kalau saya teruskan sampai letusan ke-7, sukunya adalah suku ke-6, sehingga S-nya juga S6 yang harus kita cari. Oke, berarti kan A-nya 2, R-nya 2, tadi N-nya adalah 6, dikurangi 1 per 2 min 1, berarti 2 pangkat 6. Oke, 2 dikali 64 min 1, 64 min 1 adalah 63, berarti 2 dikali 63, hasilnya adalah 126 menit. Kita harus jadikan dia sebagai jam, karena ini menunjukkan pukul semuanya. Oke, 126 menit kalau dibagi 60 menit ya, agar menjadi jam berarti 2 jam 6 menit. Nah, kita akan mencari letusan ke-7. Berarti letusan ke-7 itu letusan pertama ditambah dengan waktu yang kita cari tadi. Berarti kan 6/5 ditambah 2/6 menit. Hasilnya adalah 8/11 menit. Sehingga letusan ke-7 akan terjadi pada pukul 8/11. Pilihan jawaban nomor 4 adalah D. Lanjut ke soal nomor 5. Oke, di sini kita harus bisa menentukan analoginya. Gemetar titik-titik sama dengan titik-titik bahaya. Oke, kita harus tahu polanya. Jadi gemetar itu
Karena kita grogi. Gemetar adalah tanda grogi. Kemudian bahaya itu tanda suatu alarm. Kalau ada alarm itu menandakan kalau ada bahaya. Sehingga nomor 5 jawabannya adalah pilihan A. Lanjut ke 6. Matang titik-titik sama dengan titik-titik beras. Oke. Apa polanya? Jadi matang itu sebelum matang adalah mentah. Sedangkan kalau mau beras, berarti kan setelah beras itu kan nasi, berarti kan sebelum nasi adalah beras. Jadi polanya sebelum matang adalah mentah, sebelum menjadi nasi adalah beras. Nomor 6 jawabannya adalah yang B. Nomor 7, mendung titik-titik sama dengan titik-titik malam. Oke. Mendung itu menandakan kalau akan terjadi hujan. Jadi setelah mendung akan ada hujan. Sedangkan malam itu akan terjadi sebelum senja. Artinya setelah senja itu akan datang malam. Nomor 7 jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 8, rutin itu sama dengan apa? Sama dengan alfa dengan apa? Oke. Rutin itu kata lain dari selalu. Sedangkan alfa itu adalah kata lain dari tidak pernah. Sehingga nomor 8 jawabannya adalah A. Kita ke nomor 9. Oke, ini ada deret huruf. Nah, kalau ada deret huruf tidak usah bingung. Jadi, untuk mempercepat biar tidak usah menulis ulang jika ada deret huruf, saya sarankan kalian tahu pola seperti ini. Jadi nanti harus diganti dengan angka. Jadi ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Itu kan digantikan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Silahkan dibentuk pola seperti ini agar mudah dalam menentukan selisihnya nanti. Oke, di sini ada ABA, ABE, dan ABI. Oke, dua huruf pertama sama-sama AB, berarti nanti setelahnya juga AB, AB. Nah, berarti polanya adalah A ke E dan A ke I. Oke, ada A ke E, kemudian setelah E, I. Kita akan hitung selisihnya. A ke E itu berarti kan selisihnya 1, 2, 3, 4. Naik 4 kan. Kemudian E ke I juga naik 4. 1, 2, 3, 4. Berarti nanti polanya kan plus 4, plus 4. Berarti setelah I juga harus tambah 4. I ke J itu kan 1, 2, 3, 4. Berarti setelahnya adalah M. Naik 4 lagi. 1, 2, 3, 4. Berarti Hi. Berarti setelah ABA, ABE, ABI, ABM, dan ABHI. Nomor 9 jawabannya adalah A. Lanjut soal terakhir untuk nomor 10. Polanya tetap sama ya seperti tadi. Diingat-ingat saja, besok langsung ditulis di kertas buramnya. Oke, ada A, B, C, B, C, D, C, D, E, D, E, F. Oke. Ini kan A, B, C berurutan. Nah, kemudian B, C, D juga berurutan. C, D, E berurutan. D, E, F juga berurutan. Berarti kan polanya seperti ini. Setelah A, B, setelah B, C, setelah C, D, berarti setelah D nanti di sini adalah E. Tinggal diurutkan saja. Habis E, F, kemudian G. Ini ya. Oke, sehingga nomor 10 jawabannya adalah A. Oke, sekian dulu pembahasan dari penalaran umum part yang keempat. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Cukup sekian, see you.